Selesai. Karena sudah siang, Ibu mau sore, maaf ya. Langkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Ice breakingnya itu tepuk fokus. Ada yang tahu? Ayo beri contoh terlebih dahulu ya. Iya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Gitu. Ya. Mau berdiri atau duduk aja? Oke, sudah bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, bisa? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah segar? Sudah. Bagus sekali ya. Sudah bisa fokus teman-teman? Sudah. Hari ini ya kita akan melanjutkan bimbingan klasika dengan akan mempelajari yaitu fokus pada tujuan dengan menjaga konsistensi. Apa itu makna dari fokus pada tujuan? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Oke, dilanjut. Maka fokus pada tujuan sendiri yaitu fokus pada tujuan berarti mengarahkan perhatian, energi, dan tindakan pada hal yang ingin dicapai. Nah, ini menjadi kompas agar langkah tidak menyimpang. Selanjutnya, mengapa tujuan perlu diperjelas? Ada yang tahu? Tidak. Supaya boleh? Rina? Supaya kita bisa tahu langkah yang harus kita ambil. Oke, betul. Bisa juga. Karena selanjutnya, ya, yaitu untuk memberi arah. Itu ya tadi supaya kita tahu apa yang akan dilakukan. Gitu. Jadi satu, memberi arah dalam setiap keputusan. Yaitu yang kedua, menjaga motivasi agar saat ragu atau lelah. Yang selanjutnya itu menghindari pemborosan waktu dan energi. Yaitu selanjutnya yang terakhir ada menjadi titik ukur pengembangan diri. Dan tanyakan terlebih dahulu. Sudah. Oke, lagi. Selanjutnya ada yang tahu ada yang mengalami ketika ingin sebelumnya, ada yang pernah mengalami ketika ingin mencapai sesuatu namun sulit untuk konsisten? Ada. Ada yang mau berbagi pengalamannya? Boleh? Aku tunjuk aja kalau gitu. Isma, boleh? Ketika kita ingin mencapai sesuatu namun sulit untuk konsisten, seperti itu. Kesulitannya. Iya. Ketika mencapai sesuatu sulit konsisten itu karena banyaknya rasa malas dia, kemudian waktunya banyak terbagi dengan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat atau ada hal yang banyak yang dipikirkan kalau banyak overthinking gitu sehingga terlalu terjerumus dalam pikiran sendiri. Jadi dengan rasa malas, banyaknya waktu yang tidak bermanfaat, lalu banyak overthinking. Ada lagi? Oh, habis. Ini boleh? Rasa malas. Kurang lebih sama kayak Isma yang pengalamannya ya. Yang lain juga sama? Sama. Oke, so ya.
tujuan hanya rencana. Banyak wacana. Di sini siapa nih yang sering ada mengalami? Selanjutnya, ada cara menjaga konsistensi agar fokus tetap terarah. Yang pertama, ada bagi tujuan besar. Dapat perhatikan? Oke, yang pertama ada bagi tujuan besar menjadi tugas kecil. Artinya di sini kalau kita mempunyai ya tujuan yang besar gitu. Nah, kita bisa jangan dikerjakan sekaligus gitu. Kita bisa membagi atau memecah tujuan tersebut menjadi langkah kecil setiap harinya seperti itu. Jadi dikerjakan satu persatu gitu agar tidak terlalu terbebani ketikanya seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya ada buat rutinitas sederhana, misalnya membagi waktu antara belajar, istirahat, dan melakukan hal-hal positif yang lainnya. Lalu kurangi distraksi, misalnya mengurangi apa sekarang banyak di medsos ya, scroll. Nah, di situ kita bisa mengurangi scroll TikTok, scroll IG seperti itu. Kurangi ya. Lalu gunakan pengingat dan catatan progres. Nah, bisa di sini kita menggunakan alarm, misalnya 1 jam belajar. Lalu menggunakan sticky notes atau bisa journaling apa saja yang kita kerjakan hari ini seperti itu. Lalu jaga alasan awal. Nah, di sini alasan awal kita pengen ini nih. Misalnya nilai kita di semester ini harus lebih dari 85 apa gitu ya. Nah, gimana sih? 85 misalnya. Harus gimana sih agar mencapai itu? Alasannya mungkin bisa membangun orang tua. Kita mengingatkan kembali alasan awal kita untuk mencapai hal tersebut seperti itu. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita akan ada belum ya? Ada tantangan dalam menjaga konsistensi. Tadi ya, Kak Isma menyebutkan yang hijau ada rasa malas seperti itu atau jenuh, lalu distraksi dari lingkungan dan motivasi naik turun. Misalnya hari ini kita semangat sekali, lalu besoknya karena
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Yang di belakang ini udah 6. Kesini 2, boleh. Kesini 2 orang. Ini di bawah ya. Jadi ada yang 7, 1. Boleh langsung ke sini. Kesini 2 orang. Satu
Waktunya sebentar lagi ya. Hal-hal yang bisa Ada yang sudah? Bentar lagi Ibu ya. Oke, sudah ya. Bentar lagi aja. Berapa nomor lagi? Satu. Oke, tunggu temannya yang belum ya. Ya, Bu.
Aku Bu ya pertama. Udah selesai. Ada tiga teman-teman. Oke, silakan kelompok satu. Siapa yang ingin menyampaikannya? Saya. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, apa tujuan pertama? Nah, tujuan pertama Bima. Kasus Bima dan kebiasaan bermain game. Bima adalah siswa kelas 11 yang ingin meningkatkan nilai biologinya menjadi minimal 85. Dia sudah membuat rencana belajar 20 menit setiap sore. Namun, sepulang sekolah, Bima biasanya langsung bermain game online bersama teman-temannya hingga berjam-jam. Akhirnya, dia sering lupa waktu dan melewatkan jadwal pelajarannya. Ketika nilai ulangannya tidak meningkat, Bima merasa kecewa dan mulai menganggap dirinya tidak mampu konsisten. Padahal ia sebenarnya ingin sekali memperbaiki kebiasaan belajarnya. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami, apa tujuan utama dari Bima? Nah, tujuan utama dari Bima yaitu untuk meningkatkan nilai pelajarannya biologi menjadi 85. Yang kedua, apa penyebab Bima tidak konsisten berdasarkan kasusnya? Penyebab Bima tidak konsisten karena Bima setelah pulang sekolah, ia tuh langsung bermain game online bersama teman-temannya. Hingga Bima lupa waktu, sehingga ia melewatkan jadwal belajar yang sudah dia buat. Yang ketiga, kebiasaan apa yang paling menghambat Bima mencapai tujuannya? Nah, kebiasaan yang paling menghambat yaitu bermain game online terlalu lama hingga berjam-jam setiap hari, sehingga mengganggu waktu belajar Bima yang seharusnya ia jalankan secara rutin. Yang keempat, langkah kecil apa yang bisa Bima lakukan untuk mengurangi waktu bermain game? Beberapa langkah kecil yang bisa Bima lakukan. Yang pertama itu membatasi waktu bermain game online, minimal 1 hari itu 1 jam. Nah, nomor 4, langkah kecil apa yang Bima lakukan untuk mengurangi waktu bermain game? Yang tadi, maaf teman-teman, yang 4 itu membatasi waktu bermain game online, harusnya itu 1 hari 1 jam. Nah, kalau nomor 5, sebutkan 2 strategi konkret agar Bima dapat konsisten belajar. Nah, di sini ada 2 strategi agar Bima dapat konsisten dalam belajar. Yang pertama, membuat jadwal pelajaran yang secara jelas. Yang kedua, menggunakan teknik belajar singkat. Waktunya 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Nah, jika kalian temannya, dukungan apa yang kalian berikan? Nah, jika kita sebagai temannya, ada beberapa dukungan yang kita berikan. Yang pertama itu mengingatkan Bima tentang jadwal belajar ketika ia mulai bermain game terlalu lama. Yang kedua, mengajak Bima belajar bersama. Yang terakhir, memberikan dorongan positif, misalnya mengatakan bahwa ia mampu mencapai nilai yang diinginkan. Jadi jangan terdorong untuk bermain game online. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, berikan tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 boleh?
Bima. Lalu apa penyebab Bima tidak konsisten berdasarkan kasus? Itu penyebabnya kita melihat teman-temannya, karena mungkin jika teman-temannya bisa mengarahkan Bima ke hal yang lebih positif, itu Bima bisa menyelesaikan, bisa melaksanakan rencana belajarnya gitu ya. Jadi penyebabnya sebenarnya. Lalu kebiasaan apa yang paling menghambat Bima mencapai tujuan? Tadi kebiasaannya itu bermain game setelah sekolah bersama teman-temannya sehingga lupa waktu dan melewatkan jadwal belajar. Lalu langkah kecil apa yang bisa Bima lakukan untuk mengurangi waktu bermain game? Kalau bisa di kampus, langkah kecilnya itu membuat senang belajar ya, 20 menit setiap sore. Nah, terus kelompok kami menetapkan batas waktu main game dan menggunakan timer sebagai pengingat. Lalu yang kelima, sebutkan 2 strategi konkret agar Bima dapat lebih konsisten belajar, yaitu tadi fokus pada tujuannya, di mana mengurangi rasa malas, lalu bisa membedakan tujuan yang benar-benar fokus pada tujuan itu, bisa membedakan tujuan yang mudah dilakukan dulu gitu. Ya, dari hal tadi kayak kalau misalnya tujuan besar bisa dibagi menjadi tugas yang baik dilakukan. Lalu juga memberikan safety buat kepada diri sendiri biar ada rasa semangat dan motivasi untuk konsisten menuju tujuan tersebut. Lalu jika kalian adalah temannya, dukungan apa yang dapat kalian berikan, yaitu memberikan motivasi untuknya supaya dia terinspirasi, lalu memberikan sebuah dorongan dan menjadi pendengar yang baik supaya Bima juga bisa merilis apa yang dirasakannya. Jadi tidak kalau malas itu bisa kan motivasikan untuk apa ya, kayak ada malas ini nanti temennya bisa menjadi pendorong buat Bima harus ingat tujuan awalnya gitu kan, Bima itu tujuannya tuh pengen nilai biologinya tuh bagus gitu kan, kayak gitu. Bima itu harus ingat akan tujuan dia sendiri ya, tujuan awalnya. Nah, lalu sebutkan 2 strategi konkret agar Bima dapat konsisten belajar. Strateginya itu yang pertama itu membuat jadwal belajar yang kayak misalkan kayak waktu ya belajar, terus tidak hanya menggunakan pengingat juga, Bima juga bisa meminta orang tuanya gitu agar mengingatkan Bima. Lalu jika kalian adalah temannya, dukungan apa yang dapat kalian berikan? Yang pertama itu mengajak Bima belajar bersama di buku ya. Bermain game. Lalu yang kedua itu memberikan motivasi dan semangat gitu agar tidak mencapai tujuan Bima. Terima kasih ya, memberikan apresiasi untuk kalian semua.
Sudah? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum? Satu menit lagi ya. Sudah ya? Oke. Sudah ingin berbagi hasil dari revisi saya? Oke, boleh langsung dimulai. Jadi tujuan pribadi jangka pendek saya itu saya ingin mendapatkan nilai bagus dalam meningkatkan pelajaran, ingin nilai bagus, ingin bagus kebiasaan yang sering menghambat saya yaitu malas, terus sering scroll, lalu langkah yang dijalankan yaitu saya mengingat tujuan awal saya. Lalu cara saya menjaga konsisten selama 7 hari ke depan yaitu mungkin dari belajar waktu belajar terus mengurangi scroll kayak tadi. Oke, ada satu orang lagi aja. Siapa yang boleh? Sini. Pribadi jangka pendek saya menyelesaikan tugas-tugas atau ujian, lalu kebiasaan yang sering membuat saya untuk konsisten